Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Satu hari lagi saudaraku seiman, Allah memberikan kepada kita kesempatan untuk mendekatkan diri kepadanya, meraih derajat-derajat tinggi di surga, serta memohon maaf dan taubat dari segala kesalahan yang pernah kita lakukan. Dan jangan disia-siakan kesempatan emas ini. Saya menasihati diri saya terlebih dahulu, kemudian teman-teman semua mengikuti acara kita agar memaksimalkan hari yang mulia ini, di mana Allah masih memberikan kesempatan kita untuk bisa bernafas, sementara sudah banyak saudara-saudara sesama kita manusia, termasuk orang-orang kaum muslimin yang sudah meninggal dunia. Maka maksimalkan dalam beribadah dan bertobatlah kalau Anda punya kesalahan di masa lalu. Melanjutkan bedah buku kita tentang masalah neraka. Semoga Allah selamatkan kita darinya. Dan kita sudah menyelesaikan 24 bab. Bab 24 yang terakhir kemarin adalah bukti kalau neraka itu ada. Dan luapan panasnya bisa dirasakan. Saya ingatkan kembali bagaimana Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat mereka mau sholat di waktu duhur dan waktu itu panas sekali karena lagi puncak-puncaknya musim panas ya. Dan sudah saya bahasakan di Madinah khususnya, biasa kalau di musim panas itu bisa sampai antara 45 sampai 50 derajat, panasnya luar biasa gitu. Dan masjid Nabi SAW memang tidak memiliki atap ya, tempat para sahabat sholat. Maka karena panasnya kata Nabi SAW, tunggulah hingga waktu teduh untuk mengerjakan sholat. Maksudnya sholat duhur pada saat itu. Karena panas yang sangat ini atau itu berasal dari luapan api neraka jahanam. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Ini sudah kita jelaskan tentunya. Demikian juga dengan hadis Abu Hurairah yang selanjutnya. Tadi itu hadis nomor 58 dari awal kita belajar. Hadis nomor 59-nya masih dari beliau Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, neraka mengadu kepada Rabb-nya dengan mengatakan, wahai Rabbku, sebagianku memakan sebagian yang lainnya. Maka Allah mengizinkan untuk neraka dengan dua nafas. Nafas di musim panas dan nafas di musim dingin. Sehingga kalian mendapatinya sangat panas dan mendapatinya sangat dingin. Ini juga hadits diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Jadi musim dingin yang luar biasa dan musim panas yang luar biasa, itu adalah luapan nafasnya neraka jahanam. Dan hadis terakhir yang kita pelajari pada pekan yang lalu, tepatnya Senin yang lalu, adalah hadis nomor 60. Ibnu Umar radhiyallahu anhu meriwayatkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sakit panas atau demam yang sangat parah adalah berasal dari luapan jahanam. Maka dinginkanlah dengan air. Ini juga diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Jadi hadis-hadis ini memberikan manfaat kepada kita. Yang pertama, neraka itu ada dan kita bisa rasakan panasnya, baik itu di dalam diri kita ataupun di cuaca di sekitar kita. Dan ini sebuah bocoran tanda kutip dari Nabi SAW tentang keadaan tersebut. Nah, ini memang bukan cuma sekedar fenomena alam biasa, tapi justru keberadaan neraka jahanam lah yang menjadi penyebab dingin yang sangat dan panas yang sangat. Yang kedua adalah bagaimana seseorang kalau sedang demam dianjurkan untuk mendinginkan atau mengkompres dirinya dengan air. Di akhir hidup Nabi SAW beliau pernah merasakan demam yang luar biasa. Sampai beliau meminta agar didatangkan beberapa ember air untuk dituangkan ke tubuh beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Itu sudah kita pelajari tentu pertemuan yang lalu dan sudah panjang lebar kita korek manfaat-manfaatnya insyaallah. Mudah-mudahan itu sudah mencukupi dan kita akan lanjutkan sisa-sisa bab dari buku ini, bahasan kita. Dan kita akan masuk ke bab 25, ucapan neraka pada hari kiamat. Dan ini menandakan teman-teman sekalian, neraka bukanlah sebuah bangunan yang kita bayangkan seperti penjara kita di dunia, tempat untuk menyiksa para pelaku kriminal, tapi temboknya benda mati, ya. Pintunya benda mati, nggak bisa berbicara, nggak bisa berinteraksi. Kalau neraka berbeda, dia akan bisa berucap dan berbicara. Dia adalah makhluk Allah yang hidup. Ya. Kita dengarkan dalil-dalilnya. Diangkat oleh penulis yang pertama adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Qaf ayat 30 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
yauma naqulu li jahannam halim talati wa taqulu hal min mazid. Dan ingatlah, maksudnya pelajarilah akan hari, yaitu hari kiamat, kami akan bertanya kepada neraka Jahannam, apakah kamu sudah penuh? Maka neraka pun menjawab, masih adakah tambahan? Jadi kita bisa lihat di sini bagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan para malaikat untuk menanyakan pada neraka, kamu udah penuh belum dengan banyaknya orang yang dilemparkan ke dalamnya? Maka neraka terus saja mengatakan hal min mazid, apakah ada tambahan? Apakah ada tambahan? Terus saja begitu. Ya. Dalam sebuah riwayat menjelaskan hadis ini atau ayat ini adalah sabda Nabi SAW, neraka akan terus mengatakan hal min mazid, apakah ada tambahan, apakah ada tambahan, sampai Tuhan sang pencipta meletakkan telapak kakinya ke neraka sehingga membuatnya berkerut, ya. Dan dia mengatakan, demi kemuliaanmu cukuplah, cukuplah. Ada hadis yang menguatkan tentang neraka itu berbicara. Di situ ada urutan 61, maksudnya dari pertama kita belajar bab tentang neraka ini, semoga Allah selamatkan kita darinya, sudah 61 hadis. Yang berbunyi Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakhruju 'unuqun minan nari yaumal qiyamah, laha 'ainani tubsiran wa udhunani tasma'an wa lisanun yantiq yaqul inni ukiltu bi thalatha bi kulli jabbarin 'anid wa bi kulli man da'a ma'allahi ilahan akhar wa bil musawwirin. Artinya leher neraka keluar pada hari kiamat. Jadi dia makhluk, dia punya leher. Keluar lehernya yang memiliki dua mata yang dapat melihat, dua telinga yang dapat mendengar, dan lisan yang dapat berbicara. Jadi ada dua matanya, ada dua telinganya, dan ada lisannya bisa berbicara. Ia mengatakan, jadi pada saat dia lagi menyiksa orang-orang yang di dalamnya, maka dia pun mengeluarkan lehernya kemudian berbicara dan memperdengarkan suara itu kepada penghuni neraka. Na'udzubillah, semoga Allah selamatkan kita dari neraka ini. Kata dia, sesungguhnya aku ditugaskan kepada 3 golongan. Maksudnya yang paling banyak mendapatkan siksaan di dalamku adalah 3 golongan ini. Yang pertama adalah kepada setiap orang yang sombong lagi menentang. Sombong ini menolak kebenaran. Ya. Lalu menentangnya. Ada orang, dia belum beriman, atau dia masih bermaksiat karena belum sampai padanya peringatan. Dan pada saat sampai padanya peringatan, dia berhenti. Dia beriman dari kekufurannya, ataupun dia berhenti dari kemaksiatannya. Tapi ada orang tidak. Dinasehatin pun, malah dia marah, malah dia memusuhi orang yang menasehatinya. Maka ini masuk dalam bab sombong. Ya. Semoga Allah selamatkan kita dari sifat seperti ini. Dan kesombongan yang paling berat adalah menolak Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan. Menolak perintah Allah Subhanahu wa taala, bagaimana iblis menolak untuk sujud kepada Adam yang merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala, bukan karena Adam tapi perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah murka pada saat itu kemudian mengusir iblis dan dilaknat sampai hari kiamat serta dipastikan akan kekal dalam api neraka. Maka ulama mengatakan maksiat pertama yang dimaksiati Allah SWT adalah sombong. Dan harus hati-hati dari sifat ini teman-teman sekalian. Makanya kata Nabi SAW, tidak akan mencium bau surga. Bukan cuma masuk ke dalam surga. Orang yang dalam hatinya ada seperti biji sawi dari kesombongan. Kalau Allah SWT memberikan kepada anda sepatu baru, baju baru, celana baru, mobil, rumah, segala macam. Ataupun kelebihan fisik, paras wajah, postur tubuh, warna kulit, rambut, segala macam hal. Allah SWT berikan yang bagus-bagus semuanya. Syukuri. Kita nikmati dan kita syukuri. Bukan justru kita jadikan sebagai ajang kesombongan. Menganggap remeh orang lain, menghina orang lain. Itu nggak boleh. Dan ini menjadi penyebab dosa besar. Ya, dosa besar ini. Karena memang dilarang dalam agama kita. Dan ini kelompok yang paling disiksa pertama dalam neraka. Orang yang sombong juga menentang. Kelompok yang kedua adalah kepada setiap orang yang menyeru sesembahan selain Allah. Musyrik. Ya, musyrik. Dia menyekutukan Allah Subhanahu wa taala bersama Allah Subhanahu wa taala. Atau orang memang dasarnya menyembah selain Allah Subhanahu wa taala.
Seperti orang sembah pohon. Memang dia yakin pohon itu sebagai Tuhannya. Atau patung sebagai Tuhannya. Atau dewa, yang dianggap dewa mungkin ini adalah malaikat ataupun jin. Itu semuanya. Jadi orang-orang yang menyembah selain Allah, ini orang yang paling keras siksaannya. Dan yang ketiga adalah kepada para perupa. Dan ini yang perlu digarisbawahi teman-teman sekalian. Ya. Hadis ini riwayat Tirmidzi jilid 4 halaman 103 dan hadis ini dinilai hasan sahih. Yang dimaksud dengan perupa di sini adalah orang yang membuat lukisan-lukisan, patung-patung. Ya. Terutama kalau manusia, jin, malaikat yang digambarkan hewan-hewan, ini semua tidak boleh. Tapi kalau dia melukis misalnya pemandangan, langit, ya, lautan, atau dia menggambar mobil, building, itu nggak ada masalah. Ya. Tapi kalau sudah makhluk hidup, maka nggak boleh. Dan ini dilarang dalam Islam. Ini perupa sangat berat dan banyak hadis yang menyebutkan tentang ancaman-ancaman buat mereka. Di antaranya sabda Nabi SAW, nanti Allah akan menyuruh pada hari kiamat dia memberikan ruh apa yang dia serupakan itu, dia ciptakan itu, dia buat. Dan dia tidak akan mampu, lalu Allah akan berikan ruh lalu menyiksanya di neraka, menyiksa orang tersebut di neraka. Bahkan dikatakan orang yang paling berat siksaannya hari kiamat adalah al-musawwirun, termasuk orang-orang yang banyak jadi perupa ini. Oleh karena itu profesi ini teman-teman tidak boleh ditekuni kalau kepada makhluk hidup. Ya. Kakak ipar saya di Surabaya kebetulan jazakallah khair, dia mau berubah. Dulu dia melukis dan memang dia hobi sekali melukis. Masya Allah tangan dia itu mudah sekali dia untuk melukis. Tapi setelah dia tahu hukum, maka dia mulai mengalihkan lukisan tersebut. Tidak ada makhluk hidupnya seperti misalnya dia menggambar tentang pasar kuno tahun berapa di Jazirah Arab dulu. Ada bukunya gitu. Di situ ada gambaran seseorang yang sedang menjual jeruk di pinggir jalan gitu dengan tendanya. Maka waktu dia tanya saya bilang dihilangkan saja orangnya. Kalau rumahnya, tendanya, buah jeruknya nggak ada masalah. Maka dia lakukan. Dan alhamdulillah tidak menghilangi, tidak mengurangi seni yang ada sebenarnya. Ya. Orang membuat menyerupai makhluk ini bahaya sekali. Baik Anda yang melakukannya atau Anda membelinya saja. Ya, ada orang subhanallah rumahnya penuh dengan patung-patung. Kata Nabi SAW dalam hadis lain, rumah yang ada anjingnya dan patungnya tidak akan dimasuki oleh malaikat. Kalau tidak masuk malaikat berarti penuh dengan syaitan. Ya, penuh dengan syaitan. Ada seorang jemaah saya tinggal di Bintaro. Beberapa waktu lalu sempat umroh bersama kami. Pada saat saya jelaskan tentang masalah ini, dia sempat mengatakan, saya sudah coba terapkan itu saat saya beli rumah yang cukup besar. Dan itu banyak patungnya gitu. Nah, pada saat patung itu mau dihancurkan itu, sering mimpi buruk lah, apalah segala macam hal gitu. Karena memang syaitan tidak mau gitu kan. Itu dikeluarkan dari rumah. Tapi dia tetap berazam karena dia sudah paham sunnah. Alhamdulillah dihancurkan dengan tukang. Atau oleh tukang, alhamdulillah akhirnya rumahnya lebih tenang sekarang. Ya, begitu juga teman-teman yang sering kesurupan, ketindian, atau orang yang disihir akan lebih lama karena adanya patung-patung ini. Oleh karena itu dihilangkan. Ada juga pernah jemaah kami di Kemang, ya, jazakumullah khairan, di kolam renangnya itu ada gambar ikan, patung ikan untuk air mancur. Maka saya bahasakan, ini jangan dipanggil tukang. Air mancurnya tetap ada, tapi dihapus ikan itu. Dibuatlah hanya seperti corong saja keluar air mancur itu. Dan tidak mengurangi dari estetika ataupun seninya gitu kan. Karena yang kita tinggalkan yang diharamkan saja dalam agama. Yang dibolehkan tidak masalah. Maka ini contoh-contoh saja gitu kan. Nah ini harus hati-hati sekali teman-teman sekalian. Karena akan membuka pintu-pintu permasalahan bagi seseorang yang tidak paham masalah ini. Karena saya lihat seperti sebuah prestasi ya. Kalau di rumah itu ada kolam ikan, terus ada patung burungnya, ada angsa, terus kemudian di taman, ada ini, ada itu, ada patung harimau dan segala macam hal. Gitu kan. Itu semua dianggap seperti sebuah kemajuan atau modern atau simbol kekayaan. Ini keliru. Jadi harus Anda keluar dari belenggu itu. Semua diharamkan dalam agama, tidak ada yang Anda letakkan atau Anda kerjakan karena Anda tahu itu haram dalam agama Islam. Ya, supaya terhindari dari siksaan seperti ini, karena ini siksaannya luar biasa. Termasuk orang yang paling berat siksaannya pada hari kiamat. Itu juga dengan masalah lukisan-lukisan ya. Jadi kalau lukisan juga hindari teman-teman. Saya juga ada orang, karena dia entah mungkin karena apa namanya desakan-desakan kekayaan ya, karena dianggap kaya maka kayaknya nggak pas kalau dia nggak dilukis sama istrinya sama anaknya gitu. Yang lebih ringan adalah foto. Foto itu masih ada yang
membahasakan tidak masalah. Tapi kalau sudah lukisan, ini sudah umumnya pendapat ulama melarangnya. Foto pun itu teman-teman dianjurkan agar jangan dipajang. Tapi kalau kita punya foto-foto kita bisa simpan di galeri kita simpan di album, taruh di laci. Jangan dipajang karena memajang ini tetap kena hadis Nabi SAW tentang malaikat tidak masuk ke dalam rumah. Ya. Dan teman-teman yang sedang terapi agar sembuh dari penyakit ain, ya, kalau ada mata panas atau hasad yang mengenai dia sering sakit tiba-tiba ribut rumah tangganya tanpa sebab. Yang kata Nabi SAW penyakit ain itu mata panasnya orang itu benar terjadi. Bahkan bisa membuat manusia masuk ke dalam kuburan dan unta masuk ke kuali. Dalam riwayat lain mayoritas umatku meninggal disebabkan karena ain. Atau dia berobat dari sihir. Maka ini akan sulit sekali dia sembuh selama masih ada patung-patung atau gambar-gambar yang dipajang di rumahnya. Maka dia harus keluarkan semua itu. Kita masuk lanjutannya ke bab 26 teman-teman sekalian. Jembatan antara surga dan neraka. Hadis nomor 62 dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu menuturkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza khalasal mu'minuna minan nar, hubisu bi qantaratin bainal jannati wan nar." فيتقاصون مظالم كانت بينهم في الدنيا حتى إذا نقوا وحذبوا أذن لهم بدخول الجنة فوالذي نفس محمد بيده لأحدكم بمسكنه في الجنة أدل بمنزله كان في الدنيا. Jika kaum mukminin sudah bebas dari neraka, karena kan kita semua akan melewati neraka, jembatan akan diletakkan di atas neraka. Dan kita mau tidak mau pada saat mau surga harus lewatin itu. Allah sebutkan dalam surah Qaf, "Ma minkum illa wariduha." Tidak ada seorang pun kecuali kalian di antara kalian kecuali akan melewati neraka itu, gitu kan? Tapi mereka akan lolos tentunya. Jika kaum mukmin sudah bebas dari neraka, maka tertahan di jembatan di antara surga dan neraka. Ada tempat namanya qantara, ya. Lalu mereka saling menuntut hak yang pernah dizalimi yang berlangsung di antara mereka di dunia. Jadi kalau misalnya ada suami istri ya pernah cerai, kemudian mereka ribut, terus dendam-dendaman nih, terus kemudian mereka datang di mahkamah Allah hari kiamat, lalu mereka saling tuntut menuntut, maka Allah berikanlah siapa yang benar haknya dan siapa yang salah akan diambil darinya, gitu kan? Atau dua orang yang sedang bertengkar, kemudian setelah mereka tuntut-tuntutan selesai. Misalnya si suami mendapatkan 100 tambahan pahala dari istrinya karena dia pernah dizalimi atau mantan istrinya. Lalu isi istri ini setelah dikurangi 100 pahala ternyata tetap dapat karena setelah ditimbang pun amal soleh masih lebih baik daripada dosanya. Maka dia masuk surga. Si suami juga masuk surga misalnya. Nah ini kan masih ada perasaan-perasaan karena tadi ditimbangan saling tuntut ya. Maka Allah nanti akan pertemukan mereka sebelum masuk ke surga di kantor itu untuk membersihkan semua itu. Semua pertikaian yang pernah terjadi itu akan dihapuskan oleh Allah SWT sebelum masuk ke dalam surga. Hingga mereka telah dibersihkan, setelah tidak ada lagi penyakit-penyakit hati, dendam sudah tidak ada, habis semuanya. Maka diizinkan kepada mereka memasuki surga. Lalu Nabi SAW bersumpah di akhir hadis, "Demi zat yang jiwa Muhammad di tangannya, maksudnya demi Allah, sungguh seseorang dari kalian lebih tahu tempat tinggalnya di dunia, di surga. Sungguh seseorang dari kalian lebih tahu tempat tinggalnya di surga daripada tempat tinggalnya di dunia." Hadis riwayat Bukhari jilid 5 halaman 96. Apa makna daripada kata Nabi SAW? Bagaimana bisa kita lebih mengenal istana kita di surga yang pertama kali kita masuki daripada alamat kita di dunia? Nah ini ada penjelasan. Karena teman-teman sekalian pada saat kita mau meninggal dunia, ada riwayat yang menjelaskan, maka akan datang malaikat-malaikat menyampaikan berita gembira kepada orang beriman, gitu kan. Ini amal solehmu yang diterima, ini sholatmu, ini puasamu, ini zakatmu, segala macam hal. Kemudian dibukakan baginya pintu surga. Nah dia lihatlah istananya pertama kali itu di surga. Nih, gitu kan. Karena semua ini kau akan masuk ke sini. Maka dia pun berharap, rindu ingin bertemu dengan Allah, berharap segera mati. Itu belum meninggal, menjelang ajal beberapa saat, gitu kan. Karena dia ingin bertemu dengan Allah dan ingin masuk ke dalam surganya. Sebaliknya orang kafir, munafik, orang musyrik akan diperlihatkan dosa-dosanya, kemudian akan diperlihatkan neraka dan ini tempat kau sekarang. Maka dia benci untuk bertemu dengan Allah, takut mati. Karena nanti dia akan masuk ke neraka, maka Allah pun benci bertemu dengannya. Gitu kan. Kalau tadi Allah rindu bertemu juga dengan orang-orang beriman, gitu kan. Itu yang pertama kali mereka melihat
istananya di surga. Yang kedua, pada saat mereka masuk ke dalam kuburan, maka setelah didudukkan orang beriman akan dibukakan baginya pintu neraka, lalu dia ketakutan karena dia lihat luar biasa letupan-letupan apinya, gemuruh suaranya dan segala macam. Dia ketakutan, malaikat yang di sebelahnya mengatakan, lihat dari apa Allah selamatkan dirimu. Ditutup, lalu dibukakan pintu surga. Dibukakan pintu surga, lalu sampailah kepada bau wanginya. Dia lihat semua istananya di situ. Lalu malaikat mengatakan, ini tempat kau sekarang. Maka dia pun berdoa kepada Allah agar disegerakan hari kiamat karena dia ingin masuk ke dalam surganya. Dan pada saat itu datang di sebelahnya orang yang tampan, orang yang wangi, dan dia kagum. Ya. Dan dia bertanya, siapa kamu ini? Maka orang itu mengatakan, saya adalah amal soleh, akan menemani kau sampai hari kiamat. Semoga kita termasuk insya Allah yang ditemani oleh amal-amal soleh kita. Allahumma amin. Lalu kemudian kata Nabi SAW, Allah pun berfirman, bentangkan permadaninya hamba ini dari surga, dan sampailah kepada dia bau wanginya surga tersebut. Dan dia lihat istananya. Itu setiap hari dia lihat seperti itu. Maka berapa tahun dia di kuburan, begitu lamalah dia juga menikmati kuburannya. Bahkan Nabi SAW mengatakan, jadilah kuburannya taman dari taman surga. Walaupun dia belum masuk ke dalam surganya. Makanya pada saat nanti masuk ke dalam surga, dia sudah hafal benar surga itu. Dan ini maknanya kenapa Nabi SAW mengatakan, dan dia lebih tahu tempat tinggalnya di surga daripada tempat tinggalnya di dunia. Ya, karena dia hampir setiap hari pada saat menghadapi kematian, ya, melihat itu semuanya. Kemudian bab ke-27 teman-teman tentang sifat hasyr atau perhimpunan. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menghimpun kita semuanya nanti pada hari kiamat, dibangkitkan. Diangkat oleh beliau surah Maryam ayat 85 sampai 86. Cuma di sini karena enggak ditulis oleh penerbit ya, oleh penerbit di sini bahasa Arab dari Al-Qur'annya, maka kita akan buka aplikasi Al-Qur'an kita untuk kita lihat ya. Maryam surah nomor 19 ayat 85 sampai 86. Saya akan bacakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yauma nahsyurul muttaqina ila ar-rahmani wafda. Ingatlah atau pelajarilah hari ketika kami mengumpulkan orang-orang beriman atau bertakwa kepada Tuhan yang Maha Pemurah sebagai perutusan yang terhormat, orang-orang yang dimuliakan. Lapat 6-nya, wa nasuqul mujrimuna ila jahannam wirda. Dan kami akan menghalau orang-orang yang durhaka ke neraka Jahannam dalam keadaan dahaga. Jadi ini yang diangkat oleh beliau sebagai saksi bahasannya. Ya. Dan ingatlah hari ketika kami mengumpulkan orang-orang yang bertakwa kepada Tuhan Pemurah sebagai putusan yang terhormat. Dan kami akan menghalau orang-orang yang durhaka ke neraka Jahannam dalam keadaan dahaga. Artinya kita akan dibangkitkan pada hari kiamat. Saudaraku seiman, insya Allah kalau kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi kita terhormat, mulia, bercahaya wajah kita diberikan pakaian dari cahaya. Ya, kemudian kita akan menuju ke surga, mulia, dan orang semua menyaksikan masalah itu. Sementara orang-orang yang kafir, fasik, munafik, ahli neraka, wa na'udzubillah, semoga Allah selamatkan kita dari mereka, dibangkitkan kemudian dalam kondisi wajah mereka membiru, ya, dan dalam keadaan terbakar, bahkan hitam dalam beberapa riwayat dikatakan, ya, ada api di wajah mereka, dan dalam kondisi mereka dahaga, haus. Dalam kondisi mereka haus, mereka dibakar lagi di neraka. Ibnu Mubarak meriwayatkan dalam kitab Az-Zuhud nomor 83 dengan sanadnya dari Mujahid tentang firman Allah SWT, dan kami akan menghalau orang-orang yang durhaka ke neraka Jahannam dalam keadaan dahaga. Ia mengatakan leher mereka terputus karena kehausan. Jadi Anda yang hari ini puasa, mungkin Anda bisa rasakan bagaimana dahaga itu. Ya? Rasanya tenggorokan ini kering. Dan kita kadang-kadang menelan ludah pun masih terasa kurang gitu. Butuh dibasahkan dengan cairan air gitu kan. Bagaimana dengan orang yang dahaganya sudah sangat luar biasa, mungkin sampai berhari-hari nggak minum, sampai kering benar tenggorokan itu, seakan-akan tenggorokan akan putus. Ya. Tapi di sini Ibnu Mubarak memastikan justru leher mereka memang terputus karena kehausan, rusak semuanya. Ya. Dan ini na'udzubillah sifat atau bagaimana dihimpunnya orang-orang kafir pada hari kiamat nanti. Juga beliau mengangkat firman Allah SWT selanjutnya dalam surah Al-Kahfi ayat 47. Nah, ini ayatnya ditulis oleh penerbit.
Saya bacakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa taral arda barizatan wa hasyarnahum falam nughadir minhum ahada. Dan kamu akan lihat bumi pada saat itu datar dan kami kumpulkan seluruh manusia dan tidak kami tinggalkan seorang pun dari mereka. Artinya dipastikan nanti hari kiamat tidak ada lagi gunung-gunung, tidak ada lagi lautan, semuanya daratan datar. Dalam beberapa ayat Al-Quran digambarkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mencabut gunung-gunung lalu menghantamkannya dengan satu benturan dengan bumi ini, maka hancur semuanya. Semuanya menjadi daratan saja. Sehingga menjadi mahsyar, tempat kita dibangkitkan. Dan seluruh manusia tidak terkecuali, baik yang beriman ataupun yang membangkang akan dibangkitkan pada saat itu. Kemudian dalam surah Toha, surah nomor 20, ini sebagaimana di dalam buku, bagian-bagian buku tidak ditulis ayat Al-Qur'annya. Kita coba buka surah Toha, surah nomor 20, ayat 102. Bunyinya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, yauma yunfakhu fis sur wa nahsyurul mujrimina yauma idzin zurqa. Pada hari itu ditiupnya sangkakala, pada hari kiamat, hari perhimpunan, kami akan mengumpulkan pada hari itu orang-orang yang berdosa dan muka mereka biru muram. Biasa Anda lihat kalau orang kena pukul kemudian bengkak, ya. Wa na'udzubillah, awalnya biasa merah, lama-lama membiru, ya. Karena kesakitan yang mereka luar biasa rasakan gitu. Nah, ini ciri perhimpunan bagi mereka, ya. Akan dibangkitkan seperti ini keadaan. Kemudian saya tambahkan, karena di buku kita cuma 102, kita tambahkan ayat 103-nya, ya, 104. Kita coba hubungkan, ya. Yang 103 ini berbunyi, yatakhafatuna bainahum illa bithtum illa ashra. Lalu mereka berbisik-bisik di antara mereka, kamu tidak berdiam di dunia melainkan hanya 10 hari. Artinya mereka baru sadar pada saat itu ternyata dunia yang kita lalui 60, 70, 80, 100 tahun hanya seperti 10 hari, ya. Gitulah. Atau kita dibangkitkan juga. Kemudian 104-nya, nahnu a'lamu bima yaquluna idh yaqulu amsaluhum tariqatan illa bistum illa yauma. Kami lebih mengetahui apa yang mereka katakan. Ketika berkata orang yang paling lurus jalannya di antara mereka, kamu tidak berdiam di dunia melainkan hanya sehari saja. Ya. Jadi pada saat itu luar biasa. Bagaimana orang-orang ini sudah tidak bisa menghindar dari hukuman Allah Subhanahu wa taala, dan dipastikan teman-teman sekalian mereka dibangkitkan dalam kondisi seperti ini. Mereka ketakutan, mereka penuh dengan rasa sakit karena di mahsyar itu Allahu a'lam berapa ribu tahun kita akan di sana. Tentu orang-orang beriman akan melaluinya sangat cepat, sebagaimana sabda Nabi SAW. Tapi orang-orang ini akan merasakan susahnya, ya, melalui mahsyar tersebut. Kemudian selanjutnya juga disebutkan dalam surah Maryam ayat 68. Kita kembali ke surah nomor 19, ya, ayat 68. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا. Demi Tuhanmu, hai Muhammad, sesungguhnya akan kami bangkitkan mereka bersama syaitan-syaitan. Orang-orang kafir, orang munafik, musyrik akan bangkit bersama yang goda mereka dari syaitan. Kemudian akan kami datangkan mereka ke sekeliling Jahannam dengan berlutut. Jadi seperti orang yang mau dihukum, seperti apa sih? Mereka dijejerkan, kemudian dilututkan, ya, dalam kondisi mereka terhina. Dalam beberapa riwayat-riwayat disebutkan mereka dibelenggu, ya, tangan ke leher mereka dalam kondisi mereka terhina. Mereka nggak bisa buat apa-apa lagi. Tinggal tahu pasrah, di depannya tinggal penyiksaan saja yang ada. Ya. Saya bacakan dulu beberapa ayat setelahnya, itu kan ayat 68, ayat 69-nya. ثُمَّ لَنَنْزِعَنَّ مِنْ كُلِّ شِيئَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى الرَّحْمَنِ عِتِيًّا. Kemudian pasti kami akan tarik dari tiap-tiap golongan siapa di antara mereka yang sangat durhaka kepada Tuhan yang Maha Pemurah. Allah Subhanahu wa taala tidak mau beriman. Ada pencipta langit dan bumi namanya Allah. Siapa Allah itu? Ini nggak boleh Allah larang. Nggak usah, nggak mau dengar. Ya. Ayat 70-nya, ثُمَّ لَنَحْنُ أَعْلَمُ بِالَّذِينَ هُمْ أَوْلَى بِهَا صِلِيًّا. Kemudian kami sungguh lebih mengetahui orang-orang yang seharusnya dimasukkan ke dalam neraka.
Ayat 71-nya, wa im minkum illa waridha kana ala rabbika hatman maqdiya. Dan tidak ada seorang pun darimu melainkan mendatangkan neraka itu. Hal itu bagimu atau bagi Tuhanmu adalah suatu kemestian yang sudah ditetapkan. Ya, jadi pasti kita lewatin. Tapi orang-orang beriman akan lolos tentunya. Terbukti di ayat 72-nya Allah berfirman, "Tsumma nunajjil ladzina taqaw wa nadharu adh-dhalimina fiha jithiya." Kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang bertakwa lewat di atas sirat yang ada di atas neraka, lolos sampai ke surga dan insya Allah kita termasuk itu. Dan membiarkan orang-orang zalim dalam neraka dalam keadaan berlutut. Ya. Ini Allah SWT menggambarkan tentang bagaimana mereka dibangkitkan pada saat itu. Ya. Kemudian kembali lagi dalam surah Thaha, masih di surah yang tadi, ini selang-seling ya, Al-Maryam, Thaha, ini kembali lagi kepada surah Thaha, hanya ayatnya 124. Allah SWT berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhankan wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dan barang siapa yang berpaling dari peringatanku, tidak mau mendengarkan janji-janji Allah, perintah-perintah Allah, maka sungguhnya baginya penghidupan yang sempit. Dan kami akan menghimpunnya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Dalam keadaan buta. Ya. Jadi ada orang dibangkitkan dalam keadaan buta pada saat itu. Karena iman mereka kufur kepada Allah SWT. Di ayat 125-nya kita lanjutkan, di buku cuma 124, nanti dijelaskan kenapa mereka dibangkitkan buta. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Berkatalah ia, ya Tuhanku, mengapa engkau menghimpunku dalam keadaan buta padahal aku dahulunya adalah seorang yang melihat. Maka 126-nya, qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa. Allah berfirman, demikianlah telah datang kepadamu ayat-ayat kami, maka kamu melupakannya, dan begitu pula pada hari ini kamu pun dilupakan. Jadi sebabnya karena mereka tidak mau mengikuti perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan juga meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Juga dalam surah Isra selanjutnya disebutkan tentang bagaimana sih ciri-ciri pembangkitan pada hari kiamat, terutama bagi orang-orang kafir ini ya. Munafik, orang-orang musyrik. Allah gambarkan dalam surah Isra, surah nomor 17 ayat 97. Allah Subhanahu wa taala berfirman, di buku kita ditulis firman Allah itu, bahasa Arabnya maksudnya ada, saya bacakan. Wa nahsyuruhum yaumal qiyamati ala wujuhim umyan wa bukman wa summa. Dan kami akan mengumpulkan mereka pada hari kiamat dalam kurung diseret atas muka mereka dalam keadaan buta, bisu dan juga pekak. Ya. Jadi ada yang buta, ada yang bisu, ada yang pekak. Ya. Ini ciri pembangkitan pada saat itu. Kemudian surah Shaffat, ini tidak ditulis juga oleh penerbit ayatnya ya. Langsung ke terjemahan saja, surah nomor 37, ayat 22, bisa dibuka, surah nomor 37 ayat 22, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Uhsyurul ladhina zalamu wa azwajahum wa ma kanu ya'budun. Kepada malaikat diperintahkan, kumpulkanlah orang-orang yang zalim beserta teman sejawat mereka dan sembahan-sembahan yang selalu mereka sembah. Jadi artinya akan ada pembangkitan selain mereka dibuat buta, bisu, pekak. Ya. Kemudian ada di dalam kondisi berlutut, hina, gitu kan. Juga dikatakan di sini mereka dibangkitkan bersama dengan pasangan-pasangan mereka dan teman-teman sejawat mereka yang memang dasarnya sama-sama zalim, sama-sama kufur. Kemudian ayat 23-nya Allah mengatakan min dunillahi fahduhum ila siratil jahim. Yang mereka sembah selain Allah, maka tunjukkanlah kepada mereka jalan kepada neraka jahanam. Karena mereka dan istri-istri dan pasangan-pasangan hidupnya, teman sejawatnya dulu menyembah selain Allah. Maka Allah mengatakan itu di ayat 22-nya, ayat 23-nya, yang mereka sembah selain Allah juga semua akan dibangkitkan, lalu dipandu atau ditunjukkan ke dalam neraka jahanam. Ayat 24-nya, waqifuhum innahum mas'ulun, dan tahan mereka. Allah SWT perintahkan mereka diberhentikan karena mereka akan ditanya, mereka akan bertanggung jawab.
Lalu ayat 25-nya Allah menjelaskan, malakum la tanasarun, kenapa kalian tidak saling tolong menolong sekarang? Selama di dunia kan selalu tolong menolong dalam kemaksiatan. Kenapa sekarang di akhirat tidak saling tolong menolong? Ayat 26-nya, balhumul yawma mustaslimun, mereka pada hari itu betul-betul menyerahkan diri. Ya, mereka menyerahkan diri, mereka tidak bisa buat apa-apa lagi. Pasrah udah. Ayat 27-nya, wa aqbala ba'dum ala ba'din yatasaalun, sebagian mereka menghadap kepada sebagian yang lain sambil berbantah-bantahan. Ayat 28-nya, qalu innakum kuntum ta'tunana 'anil yamin. Pengikut-pengikut mereka berkata kepada pemimpin mereka, sungguhnya kamulah yang datang kepada kami dari sisi kanan. Jadi mereka saling menyalahkan satu sama yang lain. Ayat 29-nya, qalu bal lam takunu mu'minin. Maka para pemimpin berkata kepada yang mengikutinya dari bawahannya, sebenarnya kamulah yang tidak beriman. Ayat 30-nya, wa ma kana lana 'alaikum min sultan bal kuntum qauman tagin. Sekali-kali kami tidak berkuasa terhadap kamu. Artinya kalau kau tidak mau juga, kau tetap mau beriman, kami tidak bisa buat apa-apa. Bahkan kamulah kaum yang melampaui batas. Ayat 31-nya, ini pertengkaran antara ahli neraka nih. Antara yang sedang mengajak dan yang diajak. Fahaqqa alaina qawlu rabbina inna ladzaikun. Maka pastilah putusan adab Tuhan kita menimpa atas kita. Sesungguhnya kita akan merasakan adab itu. Kemudian ayat 32-nya, fa'agwainakum inna kunna ghawin. Maka kami telah menyesatkan kamu, sungguhnya kami adalah orang-orang yang sesat juga. Artinya kamu punya pilihan, sebenarnya tidak boleh ikut kami gitu. Lalu ayat 33-nya, fa'innahum yawma idin, kata Allah, fa'innahum yawma idin fil adzabi mushtarikun. Maka sungguhnya mereka pada hari itu betul-betul bersama-sama dalam siksaan Allah. Ayat 34-nya, inna kadzalika naf'alu bil mujrimin. Begitulah kami berbuat terhadap orang-orang yang berbuat jahat. Ya. Jadi orang-orang yang bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kalau kita terus ikutin ayat ini, akan terus sama penjelasan-penjelasannya. Tapi saksi bahasan kita, ya mereka dibangkitkan dengan sesembahan-sesembahan mereka, dengan teman-teman sejawat mereka, yang sefaham, yang sama-sama ke diskotik, ke bar, buat-buat maksiat segala macam. Mereka tidak tahu, sama dibangkitkan semuanya. Kemudian selanjutnya, beliau mengangkat surah Fussilat. Ya, ayat 19, ini juga sama. Tidak ditulis ayatnya oleh penerbit ya. Maka kita coba lihat surah nomor 41 ya, dalam Al-Quran ayat 19. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa yauma yuhsyaru a'da'ullahi ilan nari fahum yuza'un. Dan ingatlah hari ketika musuh-musuh Allah digiring ke dalam neraka, lalu mereka dikumpulkan semuanya. Nah, jadi mereka dikumpulkan semua dari manusia yang pertama sampai manusia yang terakhir yang berbuat maksiat. Bukan manusia pertama diciptakan, itu Adam alaihissalam. Beliau adalah orang beriman kepada Allah, tapi orang-orang yang pertama bermaksiat kepada Allah dikumpulkan semuanya. Ya jinnya yang manusianya semuanya dikumpulkan. Dan mereka akan dimasukkan secara bersama-sama ke dalam api neraka. Ini juga termasuk sifat pembangkitan pada saat itu ya. Kemudian saya bacakan lanjutannya, tadi ayat 19, ayat 20-nya ini tidak ada dalam buku kita, saya tambahkan. Kalau masih buka aplikasi Al-Quran Anda bisa ikutin. Hatta idza ma ja'uha syahida 'alaihim sam'uhum wa absaruhum wa juluduhum bima kanu ya'malun. Sehingga apabila mereka sampai ke neraka, pendengaran, penglihatan dan kulit mereka menjadi saksi terhadap mereka tentang apa yang telah mereka kerjakan. Jadi semua ini dibangkitkan lalu kemudian bicara. Kulitnya bicara, matanya bicara, telinganya bicara. Memberikan kesaksian. Ayat 21-nya masih dalam surah yang sama, Fussilat. Lanjutannya, wa qalu li juludim lima syahidtum alaina. Qalu antaqana Allahu alladhi antaqa kulla syai'in wa huwa khalaqakum awwala maratin wa ilaihi turja'un. Mereka berkata kepada kulit mereka, mengapa kamu menjadi saksi terhadap kami? Dia sendiri bicara sama anggota tubuhnya nih. Kenapa kalian ini menjadi saksi buat diri sendiri? Kulitnya bicara, matanya bicara, telinganya bicara. Maka si kulit ini menjawab, qalu antaqana Allahu alladhi antaqa kulla syai'. Allah lah yang telah menjadikan segala sesuatu bisa berbicara, yang menjadikan kami pula pandai berbicara. Wa huwa khalaqakum awwala marratin wa ilaihi turja'un. Dan dialah telah menciptakan kalian pertama kali dan hanya kepadanya kalian akan dikembalikan. Jadi
jelas bagaimana mereka dibangkitkan dalam kondisi anggota tubuhnya pun menjadi saksi buat diri mereka. Yang terakhir surah Furqan, surah nomor 25, ayat 34 yang diangkat oleh penulis sebagai saksi bahasan. Bunyinya, surah nomor 25 ya, surah Furqan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ayat 34. Alladzina yuhsyaruna ala wujuhim ila jahannam ulaika syarrum makana wa adallu sabila. Orang-orang yang akan dihimpunkan ke neraka jahanam dengan diseret atas muka-muka mereka. Mereka itulah orang-orang yang paling buruk tempatnya dan paling sesat jalannya. Nah, artinya mereka dibangkitkan dalam kondisi diseret, mukanya di bawah, kakinya di atas, diseret oleh para malaikat. Wa na'udzubillah. Dan mereka adalah orang yang paling buruk tempatnya, karena ke neraka jahanam. Dan yang kafir, yang munafik, yang musyrik tidak akan pernah bisa keluar sama sekali dari sana. Ini kuasa kuasa Allah subhanahu wa ta'ala. Allah akan bangkitkan mereka dalam kondisi seperti ini. Tentu kita berharap kita dibangkitkan bukan seperti itu, bersama dengan orang-orang yang beriman, ya. Makanya dalam Al-Quran dikatakan wa tawaffana muslimin, dan matikanlah kami dalam keadaan Islam. Tawaffana ma'al abrar, wafatkanlah kami bersama dengan orang-orang yang patuh, ya. Nah, mereka akan dibangkitkan dalam kondisi bercahaya wajahnya, melewati sirat. Ada yang seperti kilat, ada yang seperti penunggang kuda, ada yang seperti orang lari. Sudah pernah kita jelaskan beberapa riwayatnya. Itu keadaan-keadaan mereka. Nah, ini sekarang kita sedang bahas keadaan orang-orang ahli neraka. Di dalam hadis yang diangkat oleh beliau adalah hadis nomor 63 dari awal kita belajar. Bunyinya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau mengatakan Rasulullah SAW berdiri di tengah-tengah kami untuk memberikan nasihat. Seraya bersabda, Ayuhan nas, innakum mahsyuruna ilallahi hufatan uratan gurla. Kama bada'na awwala khalqin nu'iduhu wa'adan alaina inna kunna fa'ilin. Ala wa inna awwalal khalaiki yuksa yawmal qiyamati Ibrahimu alaihi salam. Ala wa innahu sayuja'u bi rijalin min ummati fayu'khadu bihim dhata shimal. فأقول يا ربي أصيحابي فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك فأقول كما قال العبد الصالح وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. Wahai manusia, sesungguhnya kalian akan dikumpulkan kepada Allah dalam keadaan bertelanjang kaki, tanpa busana lagi dan tak berkhitan. Kita dibangkitkan nanti dari kuburan, ya, telanjang kaki, nggak ada sendal, nggak ada sepatu, tanpa busana, sudah koyak-koyak semua kain kafannya, dan tak berkhitan. Sebagaimana Allah sebutkan dalam firman-Nya surah Al-Anbiya 104 yang terjemahnya sebagaimana kami telah memulai penciptaan pertama, begitulah kami akan mengulanginya. Itulah janji yang pasti kami tepati, kata Allah. Sesungguhnya kamilah yang akan melaksanakannya. Maksudnya bagaimana kita lahir tanpa busana, begitu juga nanti dibangkitkan pada hari kiamat. Ketahuilah, manusia pertama yang diberi pakaian ialah Ibrahim alaihissalam. Berarti akan diberikan pakaian beberapa saat setelah itu. Dan yang paling pertama diberikan adalah Ibrahim alaihissalam. Nah, kenapa Ibrahim? Sebagian ulama ada yang mengatakan karena pada saat dia mau dibakar oleh Namrud, maka bajunya dibuka. Ya, untuk dia ditambahkan siksaan oleh Namrud kepada dia, maka Allah SWT pun memuliakan dia. Ketahuilah bahwa sejumlah orang dari umatku akan dibawa lalu mereka ditarik ke sebelah kiri. Maka aku mengatakan, wahai Rabbku, mereka adalah para sahabatku. Lalu dijawab, sesungguhnya kamu tidak tahu apa yang telah mereka ada-adakan sepeninggalmu. Maka aku pun mengatakan sebagaimana kata oleh apa yang dikatakan oleh hamba saleh, maksudnya Nabi Isa alaihissalam. Jadi waktu Nabi SAW lagi di Haud dalam sebuah riwayat, maka akan datang beberapa orang yang Nabi kenal, sempat syahadat di tangan Nabi SAW menjadi sahabat. Kemudian mereka digiring dikeluarkan dari tempat tersebut. Maka Nabi SAW mengatakan, mereka adalah sahabat-sahabatku. Maka kata para malaikat, kau tidak tahu apa yang mereka kerjakan setelah kau meninggal. Dalam riwayat lain, mereka telah mengubah agamamu. Nah, ini tentu bukan kepada sahabat-sahabat yang mulia seperti Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Talha, Zubair radhiyallahu anhum ajma'in, tapi sahabat-sahabat yang sempat, kan definisi sahabat itu yang sempat melihat Nabi, beriman pada Nabi, dan meninggal dalam keadaan beriman tersebut. Nah, ternyata mereka yang sempat beriman sesaat, kemudian setelah Nabi SAW meninggal mereka murtad.
Seperti penolak pembayar zakat yang terkenal di zaman Abu Bakar, dikenal dengan mani'uz zakah. Kemudian juga orang-orang yang mengikuti nabi palsu, Musailim al-Kadzdzab, Aswad al-Unsi. Ini semua teman-teman sekalian adalah orang-orang yang kufur setelah Nabi SAW meninggal. Maka ini yang dimaksud. Maka aku pun mengatakan seperti dikatakan oleh hamba saleh, maksudnya Nabi Isa alaihissalam. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, ya Nabi Isa menyebutkan dalam surah Al-Ma'idah ayat 117 sampai 118 pada saat Allah menghadapkan umat Nabi Isa alaihissalam di hari kiamat, gitu kan? Karena mereka mengatakan setelah Nabi Isa alaihissalam diangkat oleh Allah ke langit, mereka mengatakan Isa anak Tuhan dan segala macam. Ya. Maka pada saat Allah akan menghukum mereka, Nabi Isa berkata, dan Nabi Muhammad SAW mengulangi perkataan itu, dan aku menjadi saksi terhadap mereka selama aku masih di tengah-tengah mereka. Namun setelah engkau wafatkan aku, atau dalam kurung angkat aku, Nabi Isa AS diangkat oleh Allah. Engkau lah yang mengawasi mereka. Dan engkau adalah maha menyaksikan atas segala sesuatu. Jika engkau menyiksa mereka, maka sungguhnya mereka adalah hamba-hamba engkau. Dan jika engkau mengampuni mereka, sungguhnya engkau lah zat yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Lalu kata Nabi SAW, lalu dikatakan kepadaku, sesungguhnya mereka terus berbalik ke belakang mereka, maksudnya dalam keadaan murtad meninggalkan agama, sejak kamu berpisah dengan mereka. Hadis ini riwayat Bukhari, jilid 11 halaman 337 dan Muslim 17 halaman 194. Nah, ini memberikan gambaran kepada kita bagaimana nanti akan ada orang dibangkitkan hari kiamat. Ya, ternyata mereka tadinya Muslim, karena mereka murtad, mereka ikut bersama dengan golongan orang yang jelas-jelas kafir dari awal. Gitu ya. Kemudian selanjutnya hadis nomor 64. Ya. Aisyah radhiyallahu anha berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, yuhsyarun nasu hufatan uratan gurla. Qalat Aisyah, ar-rijalu wan nisa'u yanzuru ba'dhum ila ba'd. Qala al-amru ashaddu min an yuhimmahum dhalik. Manusia dikumpulkan dalam keadaan telanjang, bertelanjang kaki, tanpa berbusana, lagi tak berkhitan. Begitu keadaan orang dibangkitkan dari kuburan nanti. Kita semua sama. Tidak ada alas kaki, tidak ada sepatu, tidak ada sendal. Ya, semua sudah hancur itu. Tidak ada busana dan tidak berkhitan. Maka Aisyah mengatakan, apakah laki-laki dan wanita semuanya akan melihat satu sama yang lain? Karena laki-laki perempuan sama-sama berdiri tanpa busana semuanya. Maka kata Nabi SAW, perkaranya lebih dahsyat daripada memperhatikan hal itu. Hadis ini riwayat Bukhari, jilid 11 halaman 377 dan Muslim 17, jilid 17 halaman 194. Artinya, pada saat itu kita dibangkitkan awal, laki-laki perempuan bersebelah-sebelahan. Kuburannya kan tidak bisa dipisahin. Karena memang kuburan di muka bumi ini orang dikubur bersebelah-sebelahan. Nah, Muslim sama Muslim, kafir sama kafir. Biasanya kan begitu. Nah, dibangkitkan seperti itu. Maka Aisyah pun secara normal menanyakan, ya Rasulullah, laki-laki perempuan sering lihat-melihat. Perhatikan jawaban Nabi SAW yang menggambarkan dahsyatnya hari perhimpunan pada saat itu. Kata Nabi SAW, perkara lebih besar daripada itu, hai Aisyah. Untuk mereka saling lihat melihat. Saya kasih contoh. Kalau misal teman-teman, Anda tinggal di satu kota, ini contoh perumpamaan saja. Kemudian di situ datang pasukan beringas, gitu kan. Tiba-tiba masuk ke pedesaan Anda, membawa pedang, samurai, membawa tombak, lalu kemudian membantai, membabi buta. Semua orang main dibantai sana sini, depan mata Anda. Bercucuran darah sana sini, anak kecil mati, perempuan mati, orang tua mati, laki-laki mati semua. Kemudian pada saat lagi kalut seperti itu, lagi pembantaian, ada perempuan lari tanpa busana. Atau laki-laki lari tanpa busana. Kira-kira Anda masih bisa punya waktu untuk memikirkan, oh dia telanjang lalu syahwat Anda bangkit. Nggak ada lagi kan. Makanya Nabi SAW menggambarkan, pada saat itu bukan itu lagi pikiran orang, hai Aisyah. Orang betul-betul sudah seperti Allah gambarkan pada saat itu. Yauma yafiru mar'u min akhi, pada hari itu orang lari dari saudaranya, wa ummihi wa abi, ayah dan ibunya dan ayahnya, wa sahibatihi wa bani, pasangan hidupnya dan juga anak-anaknya. Likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Pada saat itu orang semua berpikir bagaimana perkara dia selamat. Nggak ada lagi pikiran-pikiran syahwat dan segala macam. Orang sudah pikir ketakutan kena neraka depan mata pada saat itu. Kemudian hadis selanjutnya 65 masih bab yang sama. Ummu Salamah radhiyallahu anha mengatakan, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, manusia dikumpulkan pada hari kiamat dalam keadaan bertelanjang kaki dan tanpa busana.
Maka Ummu Salamah radhiyallahu anha bertanya, wahai Rasulullah, betapa malunya sebagian dari kami memandang sebagian yang lainnya. Beliau menjawab, manusia tengah sibuk pada saat itu. Aku bertanya, apa kesibukan mereka? Maka beliau menjawab, lembaran-lembaran catatan amal disebarkan yang berisikan segala yang sekecil atom atau sekecil biji sawi. Hadis ini diriwayatkan At-Tabarani dalam Al-Awsat dengan sanad sahih dan juga disahihkan oleh Al-Mundhiri dalam kitab At-Targhib jilid 6 halaman 177. Hadis ini menjelaskan lagi, ya, lebih mempertegas lagi tadi kenapa penjelasan Nabi SAW kepada Aisyah radhiyallahu anha pada saat orang dibangkitkan telanjang kaki, telanjang badan, tidak ada busana dan tidak berkhitan, laki-laki perempuan semuanya dibangkitkan. Ya, bukankah mereka bisa saling lihat melihat, kata Nabi SAW kepada Aisyah, pada saat itu perkara lebih besar daripada itu, orang tidak pikir lagi masalah itu. Di hadits Ummu Salamah, pada saat Ummu Salamah mengatakan, malu ya Rasulullah, saling lihat melihat laki-laki perempuan. Kata Nabi SAW, pada saat itu mereka tersibukkan. Gak ada lagi, biar perempuan dan laki-laki bersebelah-sebelahan, gak ada lagi waktunya untuk melihat yang di sebelahnya. Karena pada saat itu buku amal sedang berterbangan. Orang tidak tahu. Nah, buku amal ini nanti akan datang dengan sendirinya kepada orangnya. Kalau dia ahli surga, maka dia akan terima dengan tangan kanannya. Dan bukan pilihan dia. Maka pada saat dia terima, dia gembira sekali. Karena dia sudah tahu dia akan selamat masuk ke dalam surga. Dan nanti akan ada orang yang terima bukunya dengan tangan kirinya. Dan pada saat itu dia tidak bisa menolak. Dia sudah tahu dia akan menuju ke neraka. Maka pada saat itu dia akan ketakutan sekali. Gak ada lagi masalah syahwat ini. Jadi seperti itu pembangkitan yang luar biasa. Dahsyatnya hari kiamat itu. Selanjutnya hadis nomor 66. Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu mengatakan Rasulullah SAW bersabda, manusia dikumpulkan pada hari kiamat di atas tanah putih seperti Alhamdulillah. Mohon maaf teman-teman sekalian, ini bersin. Saya ulangi lagi, hadits nomor 66, Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu mengatakan, Rasulullah SAW bersabda, manusia dikumpulkan pada hari kiamat di atas tanah putih seperti bulatan yang jernih. Hadis ini diriwayatkan Bukhari dan Muslim. Dan sanad ini punya Imam Muslim di jilid 17 halaman 134. Jadi hadits ini atau riwayat ini menjelaskan kepada kita nanti tidak ada lagi bumi ini seperti sekarang. Ya. Dia sudah hilang gunung-gunungnya, udah nggak ada lautannya, udah nggak ada pohon-pohon, udah nggak ada butiran tanah bersih, putih semuanya. Dan semua akan dibangkitkan pada saat itu di tempat tersebut. Nah ini juga disebutkan tentang atau dimasukkan dalam bab al-hasyr atau perhimpunan pada hari kiamat. Kemudian hadis 67 selanjutnya. Masih di bab yang sama, Anas radhiyallahu anhu menceritakan, seseorang mengatakan, wahai Rasulullah, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, alladzina yuhsyaruna ala wujuhim ila jahannam ulaika syarrum makana wa adallu sabila. Orang-orang yang dihimpunkan ke neraka jahannam dengan diseret di atas mukanya, mereka itulah orang-orang yang paling buruk tempatnya dan paling sesat jalannya. Tadi sudah kita baca ya, Al-Furqan 34 ya. Maka kata Anas, apakah orang kafir dikumpulkan dengan diseret di atas mukanya? Maka kata Nabi SAW, alaysa alladhi amsyahu ala rijlaini fid dunya qadiran ala an yumshiyahu ala wajhi? Bukankah zat yang telah menjalankan mereka di atas kedua kakinya semasa di dunia kuasa untuk menjalankannya di hari kiamat di atas mukanya? Tanda tanya. Maka kata Ada pun mengatakan, tentu demi keperkasaan Rob kami. Dan ini hadits riwayat Bukhari jilid 11 halaman 337 dan Muslim jilid 17 halaman 148. Jadi ini luar biasa. Disebutkan lagi penguatan tentang riwayat sebelumnya. Kalau mereka akan dibangkitkan orang-orang kafir, munafik, musyrik ini wajahnya di tanah, diseret. Ya. Dan itu akan disaksikan oleh orang-orang. Selanjutnya hadits nomor 68. Masih di bab yang sama. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan Rasulullah SAW bersabda, manusia dikumpulkan pada hari kiamat dalam 3 golongan. Segolongan berjalan, segolongan berkendaraan, dan segolongan lainnya berjalan di atas muka-muka mereka. Ditanyakan, wahai Rasulullah, bagaimana mereka berjalan di atas muka-muka mereka?
Maka kata Nabi SAW, zat yang menjalankan mereka di atas kedua telapak kaki mereka berkuasa untuk menjalankan mereka di atas wajah-wajah mereka. Ketahuilah sesungguhnya mereka menghindarkan wajah mereka dari setiap duri. Hadis ini riwayat Tirmidzi dan dihasankan. Tentu ini kehinaan bagi mereka ya, dibangkitkan dalam kondisi wajah mereka yang jalan. Dan di sini Nabi SAW gambarkan mereka pada saat digiring ke satu tempat, maka wajah mereka yang dipakai untuk jalan sebagai bentuk penghinaan dan menghindari duri-duri yang ada di tanah mahsyar tersebut. Selanjutnya hadits nomor 69, Bahz bin Hakim meriwayatkan dari ayahnya dari kakeknya, aku mendengarkan Rasulullah SAW bersabda, sungguhnya kalian akan dikumpulkan dengan berjalan kaki dan berkendaraan serta berjalan di atas wajah-wajah kalian. Riwayat Tirmidzi jilid 4 halaman 39. Jadi dibangkitkan nanti itu ada digiring ke sana, digiring ke sini. Allahu a'lam seperti apa mekanismenya. Tapi akan ada yang berjalan, ada yang berkendaraan. Ya, mereka menunggangi, ada hewan-hewan, ada unta disebutkan dalam beberapa riwayat. Allahu a'lam seperti apa. Tapi mereka akan menunggang, ada yang bertunggangan, ada juga yang di atas wajah mereka. Kemudian bagi yang sombong, ingat baik-baik riwayat ini. Riwayat nomor 70, teman-teman sekalian. Makanya hati-hati dengan sifat sombong. Amr bin Shu'aib meriwayatkan dari ayahnya, dari kakeknya, bahwa Rasulullah SAW bersabda, yuhsyarul mutakabbiruna yawmal qiyamati amthalad dharri fi suwarir rijal. Yagshahumudh dhullu min kulli makan. Yusaquna ila sijnin fi jahannam. Yuqalu lahu bulas. Ta'luhum narul anyar. Yusqawna min usarati ahlin nar tinatal khabal. Orang-orang yang sombong dikumpulkan pada hari kiamat seperti butiran-butiran pasir dalam rupa manusia. Jadi orang-orang semua tinggi besar, dan sudah jelaskan beberapa waktu yang lalu, dibangkitkan seperti postur Adam alaihissalam. Ya. 60 siku ke langit, 27,5 meter atau kurang lebih 30 meter tingginya. Kecuali orang-orang sombong, dikumpulkan mereka seperti butiran-butiran pasir. Kita lihat bagaimana butiran pasir. Kayak di ruangan Anda sekarang Anda bisa, mungkin tidak bisa lihat kalau butiran pasir cuma 1-2. Kecuali dari dekat sekali. Seperti itu mereka dibangkitkan, tapi dalam rupa manusia. Mereka diliputi kehinaan dari segala tempat, karena semua orang bisa injak-injak dia. Tapi dalam kondisi dia sakit, cuman dia tidak mati. Ya. Mereka digiring ke sebuah penjara di Jahannam yang disebut dengan bulas. Atau bulis, ya, tepatnya bulas sebenarnya. Itu terjemahnya bulis. Dalam bahasa Arabnya bulas. Ya. Yang mereka namanya bulas maksudnya, nama penjara itu. Yang mereka diliputi api yang sangat panas, serta mereka diberi minum dari cairan ahli neraka tinatul khabal. Ya. Yang dimaksud dengan tinatul khabal ini teman-teman sekalian adalah kotoran. Kita pernah pelajari itu ya, nanah dan darahnya ahli neraka. Selanjutnya kita selesaikan insyaallah. 71, hadis 71, Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan Rasulullah SAW bersabda, manusia dikumpulkan pada hari kiamat dengan 3 cara. Ragibin warahibin. Ya. Ragibin warahibin. Dalam keadaan senang dan ketakutan. 2 orang di atas unta, 3 orang di atas unta, 4 orang di atas unta, dan 10 orang di atas unta. Sisa mereka dikumpulkan oleh api. Yang tidur bersama mereka di mana mereka tidur, bermalam bersama mereka di mana mereka bermalam, pagi bersama mereka di mana mereka berada, dan berjalan bersama mereka di mana mereka berjalan. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari jilid 11 halaman 377, Muslim jilid 17 halaman 194. Ini hal yang lain lagi, mereka dibangkitkan, ada yang menunggangi unta, ada 2 orang, ada 3 orang, ada 4 orang. Begitu seterusnya, bahkan ada 10 orang di atas 1 ekor unta. Bagaimana? Allahu a'lam, kita tidak tahu. Tapi begitulah dibangkitkan pada hari kiamat. Ya. Kita berharap tentunya kita berada di bawah naungan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Yang 7 golongan di bawah naungan Allah, tidak ada naungan kecuali naungan Allah, gitu kan? Pemimpin yang adil, orang yang terikat hatinya dengan masjid, orang yang menangis pada saat mengingat Allah sendiri, orang yang saling mencintai karena Allah dan berpisah karena Allah, orang yang terikat hatinya dengan masjid, orang yang menolak perzinahan karena takut kepada Allah, orang yang berinfak dengan tangan kanan sampai tangan kirinya tidak tahu. Jadi orang-orang yang memang ada golongan yang Allah selamatkan, semua kita termasuk insya Allah dari itu. Jadi kita tidak ikut-ikutan seperti orang-orang yang repot sekali mereka dengan susah payah di mahsyar itu. Tapi ini Allah berikan gambaran. Kemudian hadis selanjutnya 72, Abu Hurairah meriwayatkan sabda Rasulullah radhiyallahu anhu, sabda Rasulullah SAW, manusia berpeluh pada hari kiamat, keluar keringatnya.
Sehingga peluh mereka masuk di bumi sedalam 70 hasta. Peluh itu benar-benar akan menenggelamkan mereka hingga mencapai telinga mereka. Hadis riwayat Bukhari, jilid 11 halaman 192 dan Muslim jilid 17 halaman 196. Ini teman-teman kalau kita renungi luar biasa. Bagaimana manusia pada saat itu dibangkitkan seperti postur ayahnya Adam. 60 siku ke langit, berarti 27,5 meter. Kemudian mereka akan keluarkan keringat karena panasnya, tenggelam sampai 70 hasta keringat tersebut, lalu kemudian meluap sampai ke kuping mereka. Berarti naik lagi sekitar 20 meter lebih keringat itu sampai ke kuping-kuping mereka. Ini tentu orang kafir, orang bermaksiat kepada Allah, ya, yang tidak taubat dan segala macam. Orang munafik ini yang Allah SWT berikan seperti ini. Jadilah orang-orang beriman yang bisa selamat teman-teman sekalian. Ya, selamatkan diri Anda, itu di tangan Anda semua keselamatan itu. Selanjutnya, hadits nomor 73 dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, beliau menuturkan bahwasanya Nabi SAW, ya, dari Nabi SAW beliau membaca firman Allah SWT, "Yauma yakumun nasu li rabbil alamin, qala yakumu ahadun fi rashihi ila ansafi udhunai." Pada saat beliau membaca surah Al-Mutaffifin ayat 6 yang terjemahnya, yaitu hari ketika manusia berdiri menghadap Rabb semesta alam. Kata Nabi SAW, salah seorang dari mereka berdiri di tengah peluhnya hingga mencapai separuh telinganya. Hadis ini riwayat Bukhari, jilid 11 halaman 392 dan Muslim jilid 17 halaman 195. Jadi betul-betul mereka dibangkitkan dengan keringat mereka sampai ke kuping mereka. Dan mereka tidak bisa menghindar. Harus mereka tenggelam dengan peluhnya sendiri. Kita teman-teman sekalian gerah sedikit aja rasanya gak nyaman gitu kan. Gerah itu membuat kita gak nyaman karena dia kotor ya, dia terasa asin. Kita ingin berlepas diri. Bagaimana dengan orang yang tenggelam dengan keringatnya sendiri? Siksaan tersendiri itu. Selanjutnya mungkin 4 riwayat terakhir ya. Ini kena tanggung kalau kita nggak selesaikan. Hadis nomor 74, Mikdad radhiyallahu anhu mengatakan, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, matahari pada hari kiamat dengan makhluk, ya, hingga jarak matahari pada hari kiamat itu dengan makhluk jaraknya hanya sejarak 1 mil antara matahari dengan makhluk. Sulaim bin Amir berkata, demi Allah aku tidak tahu apa yang dimaksud dengan mil tersebut. Jarak bumi atau 1 mil yang dipakai untuk mencelak mata. Jadi apakah mil itu yang dihitung yang 1,5 kilometer atau kurang lebih seperti itu ya? Apakah itu yang dimaksud sekarang saja kan jutaan kilometer dari bumi matahari, tapi sudah panasnya luar biasa. Bagaimana dengan kalau cuma 1 mil? Tapi beliau mengatakan, saya tidak tahu yang dimaksudnya 1 mil yang jarak perjalanan di bumi kah? Atau memang 1 mil, orang Arab juga mengatakan mil. Kalau ada yang ikuti acara kita akhwat mungkin tahu masalah itu, kalau mau menggunakan celak. Biasanya dia menggunakan alatnya ya, atau kayunya. Itu diambil kemudian dekatkan dengan mata. Pas dia mau gosok di bulu matanya, itu jarak mendekati bulu matanya itu dikatakan dengan mil juga dalam bahasa Arab. Kalau matahari sampai seperti dekat itu dengan mata seseorang, bagaimana dia dengan keringatnya? Beliau melanjutkan, manusia itu sesuai kadar amal mereka dalam peluhnya. Jadi makin banyak dosanya, makin banyak keringatnya akan menenggelamkan dia. Di antara mereka ada yang peluhnya sampai pada kedua mata kakinya. Ada yang sampai pada kedua lututnya. Ada pula yang sampai pada pinggangnya. Dan ada pula yang di antara mereka yang ditenggelamkan oleh peluhnya sendiri. Sembari Rasulullah SAW memberikan isyarat tangannya ke mulut beliau. Artinya sampai keringat itu ke sini. Wa na'udzubillah. Hadis ini diriwayatkan Muslim di 17 halaman 196. Ini ciri-ciri perhimpunan pada saat itu. Maka takutlah teman-teman sekalian. Takut, hati-hati, khawatirlah. Ya, jangan buka pintu-pintu dosa. Kita selalu berdoa agar Allah menjaga kita. Hadis ke-75 maksud saya maaf. Hadis ke-75, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, bumi seluruhnya menjadi neraka pada hari kiamat. Dan surga di hadapannya dengan gadis-gadisnya dan piala-pialanya. Demi zat yang jiwa hamba Allah berada di tangannya. Maksudnya dia bersumpah atas sama dia. Sesungguhnya seseorang mengeluarkan peluh sehingga mengalir di tanah. Kemudian naik sehingga mencapai hidungnya. Dan ia tidak disentuh oleh hisab. Itu masih baru hari pembangkitan. Belum ditimbang amalnya nih. Sudah bentuk siksaan begitu. Jadi orang sudah bisa lihat, oh ini orang banyak dosanya. Oh ini orang sedikit dosanya. Atau ini orang bahkan selamat tidak ada dosanya. Jadi sebelum ditimbang amal sudah ketahuan. Dikatakan
Mereka bertanya, mengapa demikian wahai Abu Abdurrahman? Jadi orang pada bertanya kepada Abdullah bin Mas'ud, kenapa orang tenggelam dengan keringatnya sendiri? Ia menjawab, karena ia melihat manusia dan mereka dilemparkan. Ya, kenapa dia sampai keringatan? Ternyata bukan hanya sekedar panas, tapi karena mereka ketakutan. Ketakutan itu membuat keringat keluar, gitu kan? Karena mereka melihat bagaimana manusia dilempar-lemparkan ke dalam neraka di depan mata mereka. Sambil teriak histeri, mereka lihat itu. Wa na'udzubillah. Semoga Allah selamatkan kita. Dua riwayat terakhir dalam bab kita ini teman-teman sekalian, dan kita tutup dengan ini, insyaallah di sini kita buka pertanyaan. Hadis ke-76 juga masih dari sama Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, innar rajula la yaljamuhul araqu yaumal qiyamah fayaqul ya rabbi irhamni walau ilan nar. Sesungguhnya seseorang akan ditenggelamkan oleh peluhnya sendiri pada hari kiamat. Maka ia akan mengatakan, wahai Rabb, wahai pencipta, wahai Allah, kasihanilah kami walaupun kami harus masuk ke neraka. Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tabarani dengan sanad yang dalam Al-Kabir dengan sanad bagus, dan Al-Mundhir juga sebutkan dalam At-Targhibnya. Riwayat yang sebelumnya juga tadi riwayat Ibnu Mas'ud juga diriwayatkan oleh At-Tabarani mauquf dengan sanad yang bagus ya. Juga Al-Mundhir disebutkan dalam kitab At-Targhib semuanya. Jadi pada saat itu mereka belum tahu bahwasanya akan ada timbangan amal setelah itu dan akan ada neraka. Neraka ini jauh lebih parah, lebih menyakitkan, seburuk-buruk tempat daripada tenggelam dengan peluh. Tapi karena tersiksanya mereka seperti orang yang tidak bisa sama sekali buat apa-apa. Peluh itu mau tidak mau akan selalu memenuhi sampai ke mulutnya. Dia telan pun sebanyak mungkin tetap akan sama kondisinya. Dia disiksa. Sampai dia berharap walaupun dia pergi ke neraka. Padahal dia tidak tahu kalau neraka itu lebih berat. Saking beratnya siksaan pada saat itu. Semoga Allah selamatkan kita. Yang terakhir teman-teman, hadis 77. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan dari Nabi SAW, beliau bersabda, pada hari ketika manusia bangkit menuju Rabb semesta alam selama setengah hari dari 50.000 tahun, maka hal itu mudah bagi orang yang beriman seperti matahari yang hampir terbenam hingga terbenam. Diriwayatkan oleh Abu Ya'la dengan sanad sahih sebagaimana Al-Mundhir menyebutkan dalam At-Targhib jilid 6 halaman 182. Jadi di sini maksudnya pada saat itu dari gambaran hadits ini atau riwayat ini, setengah hari dari 50.000 tahun berarti 25.000 tahun orang berdiri di mahsyar pada saat itu. 25.000 tahun. Artinya satu hari aja atau 2 hari kita berada berdiri di bawah matahari itu luar biasa, sudah luar biasa menyakitkannya gitu kan, panasnya. Apalagi kalau 1 bulan, apalagi kalau 1 tahun, apalagi kalau sampai 25.000 tahun. Namun berita gembira, dan ini saya katakan tadi, jadilah orang-orang beriman teman-teman. Bagi mereka 25.000 tahun itu adalah hal yang ringan, ya. Mudah bagi orang beriman, ibaratnya seperti matahari yang hampir terbenam hingga terbenam saja. Jadi hitungan seperti sebentar sudah dilalui. Ini hal yang harus menjadi target setiap orang di antara kita. Allahu a'lam.